Monkey D. Luffy and become King of the Pirate! Zoro! Sanji! Usopp! Nami! I'm sorry. That smile. Roger. Monsters. Tous ces fleurs. Doesn't matter. Yama Yama! Get the lead! Thanks for saving us. Tabasco Stone! Di awal kisah, kita akan diperlihatkan sebuah markas angkatan laut Sheltown yang sekarang sedang dihajar dan dibantai habis-habisan oleh seorang wanita yang bernama Miss Valentine dari organisasi Paraguay dan Mr. Five. Mereka menghajar tanpa ampun. Nakkat med vin och lever mig. Organisasi yang paling berbahaya di dunia baru, di mana ini adalah organisasi kriminal yang disebut dengan Barakui Works. Mereka telah membantai angkatan laut dari Sheltown, dipimpin oleh Nico Robin yang disebut dengan Miss All Sunday, untuk bisa mendapatkan sesuatu dengan secara paksa. Tous ces fleurs. Where do you keep your dead? Sungguh tanpa diduga, ternyata Mr. Seven dari Barakui. Mereka telah mendapatkan anggotanya telah mati, yang kita mengetahui pada season pertama dibunuh oleh Roronoa Zoro, di mana Nico Robin langsung mengatakan kepada anggota angkatan laut siapakah pelakunya, dan ini adalah seseorang paling berbahaya. Who is this, Captain? Monkey D. Luffy. Singkat cerita, kita akan beralih kepada kru topi jerami. Salah satunya yang bernama Sanji. Dia adalah sang koki yang mempunyai sebuah masakan yang paling enak di dunia.
dan seorang teknisi, dialah yang bernama Usopp. Dia adalah teknisi handal, bisa memperbaiki apapun. Mereka sekarang sedang berada di dapur dengan persediaan yang sekarang sudah menipis. Kemudian seorang wanita cantik menjadi seorang navigator, dialah yang bernama Nami. Mereka telah berkumpul sejak lama beberapa tahun yang lalu untuk menuju Green Line. Tetapi menuju ke tempat tersebut, mereka harus mampir terlebih dahulu ke sebuah pulau yang bernama Lockdown, di mana itu adalah tempat eksekusinya Gold di Roger. Tetapi Usopp yang tidak setuju karena pastinya seluruh angkatan laut akan ada di tempat tersebut, dan itu adalah situasi yang paling berbahaya. Hingga pada akhirnya Usopp langsung mengadu kepada wakil kapten, dialah yang bernama Zoro, untuk bisa mendapatkan dukungan supaya mereka tidak mampir ke Lockdown. Tetapi Zoro malah mendukungnya hingga kapten berbicara. Luffy, crew meeting. Ya, inilah kumpulan kru bajak laut yang sangat konyol dipimpin oleh Monkey D. Luffy sebagai kapten yang benar-benar kocak. Dia yang telah mendapatkan peta menuju Green Line, tetapi semuanya mendapatkan sebuah kendala, dari mulai persediaan hampir habis dan semuanya harus bisa mampir terlebih dahulu ke dalam sebuah pulau yang bernama Lockdown. Dengan semua perbincangan tersebut, akhirnya Luffy memutuskan untuk pergi. Alright, Straw Hats. That course to Lockdown! Sebelum kita lanjut, saya akan membawa para penonton setia menuju ke 22 tahun yang lalu, di mana ini adalah hari eksekusi Raja Bajak Laut bernama Gold di Roger. Dia yang berada di sebuah ruangan bawah tanah untuk bisa melakukan perbincangan bersama wakil laksamana Monkey D. Grab. Pada season pertama kita mengetahui bahwa Grab adalah kakeknya Luffy. Ternyata Grab dan Roger sudah lama berkawan, bahkan sering melakukan cekcok bahkan adu mekanik, hingga mereka tertawa bersama. Singkat ceritanya, Roger yang sudah mengelilingi dunia dan menemukan One Piece, dia pun langsung menyerahkan diri kepada angkatan laut untuk dieksekusi mati. Tetapi Roger mempunyai sebuah permintaan untuk bisa menemukan anak tercinta yang sekarang belum bisa ditemukan. Namun Grab menolak. You've cursed me for the last time. It isn't over, Grab. Piracy isn't over. Kemudian kembali kepada masa sekarang, sebuah pulau yang bernama Lockdown, di mana ini adalah tempat bersejarah dari mulai era bajak laut. Semua orang telah mengumpulkan untuk bisa mendapatkan sebuah harta karun bernama One Piece. Nami langsung menyusun sebuah strategi untuk bisa mendapatkan semua barang yang dia inginkan, termasuk Zoro diberikan uang pinjaman untuk bisa membeli pedang lagi karena pedangnya sudah rusak. Tetapi mereka tidak sadar ada seseorang yang telah menguntit,nya. Throw the scum in the bridge. Selang beberapa lama kemudian, kru topi jerami yang telah membagi tugasnya masing-masing, di mana Nami bersama Usopp yang sedang berbelanja. Apalagi kebutuhan Nami sebagai wanita, dia telah membeli semua barang yang dia inginkan. Usopp sekarang ketakutan dia menyamar memakai kacamata bodoh, tetapi dia adalah orang yang sangat kocak sekali untuk bisa menemani Nami, dan dia harus bisa membawa semua barang-barang yang telah dibeli oleh Nami. No, it's my fault. Krina. Kemudian sisi yang lain, Zoro yang telah menabrak seorang wanita dikira itu adalah teman lamanya, tetapi itu bukan. Wanita ini yang bernama Tashigi. Tanpa basa-basi, Zoro pun langsung meninggalkan wanita ini. Singkat waktu, Zoro telah sampai di toko pedang. Seorang pedagang, dia telah melihat pedangnya Zoro yang sangat antik. Ketika itu juga langsung mentaksirnya untuk bisa dijual, dan akan diberikan semua pedang yang ada di tempat ini bebas memilih dengan percuma.
Akan tetapi, tiba-tiba saja Tashigi telah datang dan melihat pedangnya Zoro. Wado Ichimonji. You know, to the right collector, this would be worth tens of millions. Sungguh tanpa diduga, ternyata itu adalah pedang legendaris. Sehingga Zoro pun langsung meminta kepada Tashigi untuk bisa memilihkan 2 pedang lagi. Dan ternyata ketika Zoro melihat ada sebuah pedang yang sangat misterius. What is it? It's the Sandai Kitetsu. It's cursed. Tashigi yang telah benar-benar mengetahui semua jenis pedang, di mana Zoro telah mengambil sebuah pedang kutukan yang bernama Sandai Kitetsu, yaitu paling berbahaya. Namun Zoro malah menantang. I'll take it. Kemudian kita beralih kepada Sanji dan Luffy, dia yang berada di pasar ikan untuk bisa membeli sebuah persediaan dengan kurun waktu beberapa hari. Melihat ikan yang sangat aneh, ada tulalai gajah, di mana mereka pun langsung mengambilnya. Namun ketika Sanji sedang membeli, Luffy malah pergi. Out of the way, lady. Memang Nami pencuri licik, seorang pria yang bernama Bartolomeo. Dia telah dipermalukan oleh Nami. Niatnya akan mencuri dari Nami, tetapi malah Nami yang mencuri pada Bartolomeo. Sehingga dia dipermalukan oleh Nami. I don't need advice from you. Listen, rookie. That's Yabashiri. Singkat cerita kembali kepada Zoro sebagai tanda minta maaf dari seorang pedagang karena akan menipunya. Zoro diberikan sebuah pedang pusaka secara gratis. I'm not asking for money. Just take it. And I will pray for your continued good fortune. Hope to meet you again someday. Kemudian sisi yang lain, Luffy yang telah berkeluyuran, dia pun langsung bertanya kepada semua orang, di manakah panggung eksekusi Gold Roger. Tiba-tiba saja Bartolomeo langsung datang. Disinilah Bartolomeo akan menipu Luffy dan mencurinya. Luffy yang mempunyai sifat konyol dan polos, dia pun telah mempercayai siapapun yang telah berbicara dengan dirinya. Namun pandangannya pun langsung tercengang ketika melihat panggung eksekusi. It all started here. Thought about that. Bunny. It's Buggy! Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Kapten Buggy bersama krunya ada di tempat ini. Yang jelas Buggy mempunyai sebuah dendam pribadi kepada Luffy. Dia pun langsung membawa Luffy untuk berkenalan dan jalan-jalan di tempat ini dan menikmati sebuah pertunjukan. Namun tanpa diduga, ternyata Buggy bekerja sama dengan kru bajak laut Elvida. Oh, honey bunny! Alvida? You lit it on fire. So you wanna fight? How you do that? I am Captain Iron Mace Alvida. Memang sifat Luffy yang sembrono, dia pun telah dihajar habis-habisan dan dipakaikan rantai dari batu laut sehingga kekuatannya melemah. Singkat cerita, selang beberapa lama setelah itu, krunya topi jerami telah berkumpul di tempat yang telah dijanjikan. Begitupun Zoro mengembalikan uang yang telah dipinjam dari Nami, dan Sanji telah membawa bahan makanan. Namun yang jadi pertanyaan adalah, di manakah si kapten? Where's Luffy? Need to find him. Guys. Kemudian kita melihat Luffy yang telah diikat dan disumpal, di mana seluruh kru bajak laut Buggy dan Elvida telah bersatu untuk bisa membalaskan dendamnya ketika beberapa tahun yang lalu mereka telah dicemooh oleh Luffy. Pastinya mereka telah dikalahkan. Tetapi ketika Luffy akan dieksekusi, untung saja kru topi jerami telah datang. Luffy? Sanji! Oh, good. The shitheads made it.
Dengan tanpa basa-basi, seluruh bajak laut Elvida dan Buggy langsung melakukan penyerangan. Get him! Navi! Special attack! Pertarungan yang sangat menggemparkan, namun seseorang dari kepala angkatan laut yang bernama Kapten Smoker melihat pertunjukan bahwa para bajak laut sekarang sedang saling membunuh. Bahkan yang paling mencengangkannya adalah Luffy telah dibawa ke panggung eksekusi untuk dibunuh. My name is Monkey D. Luffy and become King of the Pirates! Zoro! Sanji! Usopp! Nami! I'm sorry. That smile. Roger. Lucky me! Entah apa yang terjadi ketika Luffy di atas panggung eksekusi, petir telah menjamur. Tiba-tiba saja Kapten Smoker langsung datang bersama para pasukannya untuk bisa menangkap seluruh para bajak laut. Namun sayang sekali, tiba-tiba saja Tashigi langsung datang menagih kepada Zoro. Ternyata dia adalah bajak laut. I'm going to take the water Ichimonji from you. Someone better than you with a blade. You're no great swordsman. Sedangkan sisi yang lain, Luffy yang akan kabur, tiba-tiba saja Kapten Smoker langsung menghadangnya. Doesn't matter. Yamagama! Get the lead! Sayang sekali situasi pun semakin mencekam, di mana Luffy akan dibunuh bahkan ditangkap oleh Smoker. Namun tiba-tiba saja seseorang telah menghentikannya. Siapakah dia? Seseorang yang bernama Dragon. Entah apa yang telah terjadi, Dragon telah menyelamatkan Luffy. Luffy? Singkat cerita, seluruh kru topi jerami telah sampai di kapal Going Merry, di mana Sanji langsung bertanya kepada Luffy siapakah yang telah menyelamatkannya tadi. Yang jelas, Luffy pun dia tidak mengenalnya, sehingga mereka pun langsung ngabret untuk kabur. Exactly what you signed up for. Who are you? Sisi yang lain, kita diperlihatkan ternyata Nico Robin telah menyusup ke tempat ini, mempengaruhi Tashigi yang sekarang sedang galau, bahkan diajak untuk bergabung. I know you're strong, beautiful, and you can have all of it. Wings. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian setelah berlayar, akhirnya Luffy bersama krunya pun telah menemukan di mana awal menuju Green Line. Run line! Here we come! Sebelum masuk ke perbatasan, Nami sebagai navigator langsung menjelaskan kepada seluruh kru bahwa jalan satu-satunya adalah melalui sebuah pusaran air yang telah menanjak ke tengah-tengah gunung. Dan ini tidak bisa dibantah. Mereka harus segera bersiap-siap untuk bisa mengikuti arus yang sangat deras. Memang kapten yang konyol, seluruh krunya pun sekarang sedang benar-benar panik.
untuk bisa mengikuti arus yang sangat deras menuju puncak gunung. Tetapi Luffy malah tertawa. Dia telah menikmati sebuah perjalanan dan petualangan yang sekarang hampir meregang nyawa. Don't push it too hard! It's gonna... How do we steer now? For impact! We're reaching the peak! Death is alright! Sungguh perjuangan yang sangat mengerikan, hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai di puncak. Tetapi Nami mengatakan ketika sudah sampai di puncak, ini adalah bukan berakhir dan sudah bisa selamat. Dan satu tantangan lagi adalah menuruni gunung. Now all we have to do is go down. What's that? Whatever it is. We're gonna hit it! Hey, wow! Okay. Singkat cerita, selang beberapa lama kemudian, Luffy baru saja tersadar. Dia terdampar dalam sebuah pulau. Melihat ikan paus yang sangat besar dan mengadukan batuknya ke dalam sebuah tebing yang sangat curam. Langsung berteriak, "Kembalikanlah teman-temanku." Akan tetapi, Luffy tidak bisa berdaya. Karena dia pemakan buah iblis, tidak bisa berenang di tengah lautan. Who are you? Your friends are dead. Dengan seketika seorang kakek tua pun harus mengatakan krunya akan mati. Ialah kakek yang bernama Crocus. Namun Luffy tetap saja memaksa kepada Crocus untuk bisa menolong teman-temannya. Tetapi siapapun yang telah masuk ke dalam mulut paus tersebut, itu pasti sudah mati. Sisi yang lain, kru topi jerami, mereka semua berada di perut paus. Nami yang sekarang masih belum putus asa untuk bisa mencari cara bisa keluar dari perut paus, membagi tugas dan memperbaiki kapal untuk bisa dikemudikan. But the Grand Line's out of our jurisdiction, so Why don't you tell me yourself, Captain? Kemudian kita kembali ke lockdown. Tiba-tiba saja Grab telah datang untuk berkunjung kepada Kapten Smoker. Sebagai wakil Laksamana, dia pun meminta kepada Smoker untuk bisa ngobrol empat mata, di mana Kobe bersama temannya akan jalan-jalan ditemani oleh Tashigi. Hello, guys! I need your help! I need to save my friend from the world! Open up! Friends and I made a promise to journey across the Grand Line. It doesn't matter what I have to do to get them out of that whale. Kembali lagi kepada Luffy yang telah maksa kepada Crocus untuk bisa mengeluarkan teman-temannya. Namun tetap saja dia tidak mau, karena belum pernah ada yang bisa keluar setelah dimakan oleh ikan paus itu. Jadi usaha Luffy pasti akan sia-sia. Yang hanya bisa dilakukan adalah Luffy mengikhlaskan semua krunya. A rare dark mark on the sterling record of Captain Smoker. Sisi yang lain di waktu yang sama, di mana Kapten Smoker langsung melakukan perbincangan dengan wakil Laksamana Grab. Dia telah mendapatkan sebuah informasi bahwa Grab telah melepaskan Luffy dan dia sudah selesai untuk tidak melindunginya lagi. Namun Grab mendapatkan informasi yang paling berbahaya, sebuah sindikat organisasi rahasia atau disebut dengan organisasi kriminal. Mereka semua sudah tersebar, bahkan menghancurkan Shell Town. Memerintahkan kepada Smoker untuk menangkapnya. I'll show you what a real threat looks like. Kembali lagi kepada kru topi jerami, di mana mereka telah berada di perut paus. Usopp dan Sanji, dia telah berada di sebuah tempat untuk bisa mencari sebuah role untuk bisa melakukan kemudi kapal dan akhirnya menemukan sesuatu.
Tanpa diduga, ternyata mereka adalah bukan satu-satunya kapal yang telah dimakan oleh paus tersebut. Dan ini yang menjadi sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan sebuah role pengemudi untuk bisa diperbaiki. Get out of the way, guy. You get the rock. He said we're taking your ship. Sisi yang lain, Nami yang terus saja berpikir untuk bisa keluar dari tempat ini. Zoro malah bertindak konyol. Dia telah mengikat beberapa sapu untuk bisa menggelitiki perut paus supaya bisa muntah. Walaupun ini adalah ide yang sangat konyol, tetapi Zoro setidaknya akan bergerak dan tidak memperdulikan Nami. Namun ketika Zoro pergi, tiba-tiba saja Nami ada yang menyerang. Let her go. Sisi yang lain, Luffy yang masih bersama Crocus, ternyata dia diam-diam akan membantu Luffy membuat sebuah obat bius untuk paus supaya bisa menyelamatkan teman-temannya. Tetapi disinilah Luffy langsung bertanya, kenapa dia menjaga paus tersebut? Apakah itu adalah peliharaannya Crocus? Maka disinilah Crocus langsung menceritakan tentang masa lalu. I made a promise too. Sebelum kita lanjut, awal era bajak laut pada 20 tahun yang lalu, di mana Crocus yang berada di pulau ini bertemu dengan Kapten Bajak Laut, Rumbar. Tanpa diduga, Rumbar adalah kelompok bajak laut dengan mempunyai sebuah pemusik yang sangat handal dan mempunyai peliharaan paus tersebut. Paus inilah yang bernama Labun. Kemudian wakil kapten yang bernama Brook langsung mengatakan kepada Crocus izin untuk singgah. Singkat waktu setelah mereka diizinkan, di mana Labun sering bernyanyi dengan Brook. Sisi yang lain, Crocus langsung mengatakan kepada Rumbar bahwa Labun tidak akan bertahan di kejamnya lautan Greenland. Bahkan monster-monster laut akan melahapnya secara habis-habisan. Hingga pada akhirnya Rumbar langsung menitipkan Labun di tempat ini. I know you'll keep your word. I promise we'll be back off to our adventures. Singkat cerita, kembali kepada masa sekarang, di mana Labun sudah bertahun-tahun mencari keberadaannya Rumbar. Sayangnya, Rumbar tidak pernah kembali. Sehingga apa yang dilakukan oleh Labun membenturkan kepala dalam sebuah dinding dan batu karang untuk bisa memberikan sebuah pesan bahwa dia benar-benar rindu kepada Rumbar bersama krunya, termasuk Brook. Maka setelah 20 tahun lamanya, di mana Crocus terus saja melakukan pembiusan terhadap Labun. You're a good guy. Doesn't matter. Hey. Kembali lagi ke dalam perut paus, di mana kru topi jerami sekarang sedang berusaha untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun sayangnya, situasi pun semakin mencekam. Tanpa diduga, mereka telah mendapatkan dua orang yang paling berbahaya. Anggota organisasi kriminal Baroque Works. Mr. Nine. Baroque Works. Tanpa diduga, Zoro sebagai pemburu bayaran pada masa lalu, dia mengetahui Miss Wednesday dan Mr. Nine. Mereka salah satu anggota sindikat yang paling berbahaya. Dengan kepalanya saja mempunyai sebuah nilai yang sangat tinggi. Namun untungnya, di mana kru topi jerami telah melumpuhkan dua orang ini supaya tidak macam-macam. Namun tiba-tiba saja guncangan terjadi. Captain, do something fast. Stay calm! I will not! He woke up early. Come on. I should have upped the dosage. I don't care.
Situasi pun sekarang semakin mencekam, di mana Usopp akan terdampar. Dia akan masuk ke dalam sebuah cairan asam lambungnya paus. Semua orang langsung tegang. 1, 2. Namun di luar sana, Luffy sebagai kapten, dia pun langsung menyanyikan sebuah lagu kebangsaan bajak laut, yang dimana Labun telah mendengarnya, seperti halnya Brook yang telah menyanyikan lagu tersebut 20 tahun yang lalu, membuat Labun langsung terspona. Yo ho ho, gather up all of the crew. Days are but a passing dream. Fall off the crew. It's time to ship out things to know they sleep beneath the moon will be Setelah Luffy menenangkan Labun dan ingin berbicara, dia pun mengatakan semua manusia akan datang dan pergi. Sesungguhnya mereka pasti akan kembali atau tidak bisa kembali. Meminta kepada Labun untuk mengeluarkan teman-temannya di perut Labun. Zoro, set the main. Kemudian beralih ke Lipton, di mana Helmeppo dan Koby yang sekarang masih dipandu oleh Tashigi untuk bisa berkeliling dan melihat-lihat. Namun disinilah Koby sekarang melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Tashigi tentang kemampuannya dan keyakinannya. Disinilah Koby langsung meyakinkan bahwa kita harus mempunyai sebuah visi dan impian dengan kebebasan. Only you can define the path for yourself. Di waktu yang sama di tempat berbeda, di mana kru topi jerami sedang barbekyuan bersama Crocus, mereka sedang melakukan obrolan dan curhat bersama. Disinilah Nami mempunyai sebuah keluhan bahwa dia sebagai navigator, dia tidak bisa mengendalikan yang disebut dengan logpost. Disinilah Crocus langsung memberikan sebuah informasi tentang logpost. This is pretty simple. After reaching an island and spending some time there, we'll look onto a new island. An old one lying about somewhere. Couldn't have done it without my crew. Singkat cerita, setelah mendapatkan perbekalan dari Crocus, di mana Luffy malah membuat sebuah lukisan yang sangat aneh. Logo dari topi jerami menandakan Labun adalah temannya. It's because you believe in them. Well, you're one of us now, Laboon. That's a promise. Namun keesokan harinya, di mana Smoker sekarang meminta kepada Tashigi untuk tinggal, tetapi Tashigi langsung mengancam bahwa dia ingin ikut dengan Smoker untuk bisa memburu Roronoa Zoro karena dia tidak pantas mendapatkan Wado Ichimonji dan akan direbut kembali. Your funeral. Let's go. Don't do a little dance. Singkat cerita, perjalanan pun telah dimulai. Luffy bersama krunya sekarang akan menuju sebuah pulau selanjutnya. Tanpa diduga, ternyata Crocus adalah krunya dari Gold Geoja. Perhaps he's the one we've been waiting for. And find the One Piece. Di awal season 2 episode 3 dan 4, kita diperlihatkan Zoro yang sedang latihan. Namun dia mempunyai sebuah trauma yang sangat mendalam karena dia telah dikalahkan oleh pendekar pedang nomor 1 di dunia ketika diceritakan di season 1, tepatnya di Barat Tie. Pendekar inilah yang bernama Dracul Mihawk. Dia yang telah merendahkan Zoro, bahwa Zoro dan Mihawk bagikan langit dan bumi. Oh! She's huge! Get up here! Selang beberapa lama kemudian, di mana Sanji sedang melakukan masak-masak di dapur, mereka yang telah mendapatkan anggota Baroque dan dia telah menyandranya karena ini disebut dengan situasi bahaya.
Tetapi Nami langsung mendapatkan sebuah informasi cuaca pada tempat ini, di mana ini sudah tidak bisa menentu. Tadi hujan, sekarang badai, bahkan sekarang pun turun salju. Blizzard! Who wants to make a snowman? Ketika semua orang antusias ingin bermain salju, di mana Zoro malah bertemu dengan Mr. Nine untuk bisa menantangnya karena dia adalah seorang buronan. Sisi yang lain, Luffy yang masih bersama Miss Wednesday, dia sedang melakukan obrolan yang sangat intens sekali. Namun Luffy di sini malah mempunyai sebuah perasaan yang lain, bahwa Wednesday dia tidak mempunyai sifat jahat. I'm trying to get to know you. Okay. Selama beberapa lama kemudian, semua orang pun sedang berkumpul di dek kapal. Tiba-tiba saja Luffy membawa Wednesday dan dibebaskan. Zoro langsung mengancam kepada Mr. Nine untuk tidak macam-macam. Namun Luffy menguatkan kepada teman-temannya bahwa mereka tidaklah jahat dan mempunyai sebuah insting untuk berbuat baik. Tiba-tiba saja mereka tercengung karena melihat sebuah pulau. That island over there. What? Cacti? They're huge. Bye-bye, baby. Singkat cerita, kru topi jerami telah berada di sebuah pulau yang bernama Katus. Semua orang pun langsung melihat kedatangan mereka. Namun anehnya, semua orang malah menyambut para bajak laut. Bahkan seorang wali kota pun langsung datang bernama Igaram. Langsung menyambut dengan sangat hangat. My name is Monkey D. Luffy. Told ya! My name is Igaram. Okay, let's have a little fun. Awesome! Entah apa yang terjadi di pulau ini. Biasanya bajak laut itu ditakuti dan mereka semua pasti sangat benci. Namun di sini Luffy bersama krunya malah dijadikan sebuah tamu. Mom! We've come a long way from the East Blue. So let's celebrate! Kemudian sisi yang lain di pulau yang sama, Mr. Nine dan Miss Wednesday, di mana mereka telah berhasil menyusup di tempat ini dan akan merencanakan sesuatu yang sangat mengerikan untuk menangkap Luffy. You mean that was just the appetizer? Kemudian Sanji yang sekarang sedang charper kepada seorang gadis, dia memperlihatkan semua kemampuannya dengan hal yang sangat luar biasa. Gadis yang sangat cantik membuat Sanji menjadi tersepona. Tanpa diduga, gadis tersebut pun langsung memberikan sesuatu kepada Sanji untuk masuk ke dalam kamar dan bermain dengan niat untuk cocok tanam. Perhaps. Sample-san, bring your friend. Usopp, when two gorgeous women ask you to taste them. Kemudian Luffy yang berada di sebuah tempat toko kue, dia pun mencicipi semua kue yang sangat lezat sekali. Selang beberapa lama kemudian, tiba Igaram, langsung mengatakan kepada Luffy bahwa semua ini gratis, tidak boleh bayar dan makan sepuasnya. Ketika mereka berdua sedang melakukan perbincangan, tiba-tiba saja Miss Wednesday langsung datang. Miss Wednesday. Sungguh tanpa diduga, ternyata pulau ini adalah pulau kekuasaannya organisasi Baroque Works. Nami yang sedang berjalan-jalan, dia langsung melihat ada sesuatu yang sangat menjadi kejanggalan. Dia langsung melihat beberapa para anggota bajak laut yang lain yang telah dibunuh. Ternyata memang betul, pulau ini ada sesuatu yang tidak beres. Nami yang sekarang sedang terpojok, bahkan semua orang sedang berpesta dan menikmati semuanya. Disinilah Nami bertempur. Already got it.
Luffy went to find a bakery, Usopp and the cook are still inside. Ternyata Zoro yang sudah sadar dari awal, dia mempunyai sebuah kecurigaan, ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata tempat ini adalah kekuasaannya organisasi kriminal Bulkworks. Bahkan Mr. Nine ada di tempat ini. Memerintahkan siapa yang membunuh Zoro, dia akan naik pangkat. That whoever kills Roro Noah Zoro, Frontier Agent! There are 100 of us. Now! Sisi yang lain yang sekarang sudah rusuh, Wednesday bersama Mr. Egg atau Igaram, di mana Luffy baru saja tersadar. Mereka pun langsung panik untuk kabur. Luffy langsung mengejarnya. Setelah Luffy berhasil mengejar Igaram dan Wednesday, dia pun langsung tercengang bahwa Wednesday meminta maaf apa yang telah terjadi dan semuanya tidak sesuai apa yang dilihat oleh Luffy. Tiba-tiba saja Valentine dan Mr. Five telah datang untuk bisa menghajar pengkhianat, yaitu Mr. Egg dan Miss Wednesday akan dibunuh. Bomb fruit! Cannon! Entah apa yang terjadi, ternyata Mr. Egg dan Miss Valentine adalah seorang mata-mata dari Bulkworks. Sisi yang lain, Zoro yang masih melakukan pertempuran dengan Mr. Nine, dia pun terus saja menghajarnya dengan sangat-sangat brutal, dengan tanpa ampun. Kembali lagi kepada Luffy dan Nami, dia pun tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata Igaram dan Miss Wednesday adalah dia dari kerajaan Alabasta yang telah menyusup ke dalam organisasi Bulkworks tanpa diduga, di mana Igaram telah tertusuk dan waktunya tidak lama lagi. Meminta kepada Luffy dan Nami untuk menjaga Tuan Putri Alabasta dengan nyawanya. I am Igaram. Must take my princess to safety. The future of our country depends on it. 1 billion berry. Our fee for saving your princess, Chief. Sebuah pemikiran yang realistis dari Nami ingin meminta imbalan 1 miliar berry. Inilah Tuan Putri yang bernama Putri Nefertari Vivi. Ia yang telah menyusup ke dalam organisasi Bulkworks yang telah menghancurkan kerajaannya, di mana dia harus bisa menyelamatkan kerajaannya atas apa yang dilakukan oleh Bulkworks. Kemudian Igaram akan mengorbankan nyawanya untuk bisa melindungi Tuan Putri supaya Luffy dan kawan-kawannya bisa kabur. There you are! What the hell is going on? Singkat cerita, keesokan harinya di Pulau Katus, ratusan orang anggota Bulkworks yang menjadi sindikat
mereka semua telah dihajar sampai mati oleh kelompok topi jerami. Namun kita melihat bahwa Mr. Nine, dia masih selamat. Dia diberikan sebuah tawaran oleh Mr. Five dan Miss Valentine untuk bisa bekerja sama. Namun Mr. Nine, dia menolak karena pasti dibunuh. So you can kill me if you want. Bye-bye, baby. Selang beberapa lama kemudian dalam perjalanan Luffy bersama para kru topi jerami, mereka melihat Putri Vivi yang benar-benar sedang bersedih, kehilangan seseorang yang dia cintai. Seorang yang menjadi kapten pelindungnya, Air Garam, sekarang sudah tiada, hanya tersisa sapu tangannya. Namun ini menjadi sebuah awal untuk kebangkitan. Maka disinilah Putri Vivi langsung memperkenalkan diri. My name is Nefertari Vivi. Baroque Works has been sowing dissent between my father and our citizens. Putri Vivi langsung menjelaskan bahwa organisasi kriminal Baroque Works yang telah membawa kerusuhan dalam kerajaannya. Bahkan ada perang antar saudara. Tengah-tengah obrolan tiba-tiba saja sesuatu telah terjadi. Nico Robin telah datang. Dia adalah wakil dari kepala sindikat Baroque Works. Whistle Sunday, they're gonna command. She's vicious. Monkey D. Luffy. Hey! Give me back my hat! Nice to see you again, Miss Wednesday. Namun entah apa yang terjadi, di mana Nico Robin malah memberikan sebuah tawaran kepada Luffy untuk bisa bersembunyi di sebuah pulau terpencil. Tetapi sifat Luffy yang benar-benar sangat mempunyai sebuah tekad ketika log post diberikan kepada Vivi untuk bisa menuju pulau tersebut. Luffy dengan mentah-mentah dia menolak karena tidak mau dikekang. I can guarantee your safety. What do you say? How tragic. Monkey D. Luffy. Good luck. Singkat cerita, dalam kejadian tersebut kru topi jerami sudah pasti bahwa Luffy akan menolak, dan sifat ini sudah dimaklumi oleh seluruh kru. Memberikan sebuah penjelasan kepada Vivi bahwa kru topi jerami akan melindunginya. Singkat cerita, Nami sebagai navigator, dia pun langsung menuju ke sebuah tempat di mana ini adalah Pulau Litter Garden. Untuk bisa mengisi log post, mereka semua akan berpetualang di tempat ini. Hello, Little Garden! The island hurt me! Sungguh kru bajak laut yang sangat konyol. Mereka pun langsung memutuskan untuk berpetualang di Pulau Litter Garden. Bahkan Zoro dan Sanji malah membuat sebuah petisi. Mereka harus bisa menangkap hewan yang sangat besar sekali, sesuai suara yang telah mereka dengar. Hingga pada akhirnya mereka pun langsung berpetualang, menikmati sebuah pulau yang sangat indah sekali. Namun karena mempunyai tujuan yang berbeda, mereka pun langsung berpencar. Kemudian Putri Vivi langsung bertanya, kemanakah Sanji, Zoro, dan Usopp? Nami pun langsung mengatakan tidak usah khawatir, karena mereka sudah mempunyai tujuan masing-masing. Kemudian Nami langsung mengatakan bahwa Vivi harus ikut dengan Luffy, karena Nami harus menyusul Usopp, pastinya ada di kapal. Whoa. I wanna ride one! Sisi yang lain, kita diperlihatkan bahwa Zoro dan Sanji dia masih saja berdebat. Melihat sebuah jejak kaki hewan, ternyata itu adalah dinosaurus yang berbahaya. Kemudian ternyata perasaan Nami memang betul bahwa Usopp kembali ke kapal. Dia yang sedang salting karena ketakutan melihat apa yang terjadi di dalam hutan. Ketika sedang mengobrol, tiba-tiba saja mendengar suara langkah kaki yang sangat besar. Dan ternyata itu adalah raksasa. Do you have any ale?
Kembali lagi kepada Luffy, dia yang telah menaiki sebuah dinosaurus leher panjang untuk bisa melihat semua seisi pulau yang sangat indah sekali. Luffy yang benar-benar konyol tidak bisa dihabis pikir oleh Vivi. Bahkan dia telah menikmati suasana yang sangat berbahaya ini. Namun Vivi mengatakan kepada Luffy dia ingin cepat pulang. I just need to get home. Sungguh tanpa diduga, di mana Sanji dan Zoro telah mengalahkan Tyrannosaurus. Itu adalah hewan purba yang paling ganas dan berdebat siapakah yang telah membunuhnya. Tengah-tengah perdebatan, di mana Zoro malah mendengar suara langkah kaki. Ia seperti ada yang mengawasi. Tanpa sadar, itu adalah situasi bahaya. Entah apa yang telah terjadi, di mana Zoro telah mendapatkan sebuah tanda yang sangat misterius. Hingga berakhirnya Zoro kehilangan kesadaran. Sedangkan sisi yang lain, Luffy malah menemukan ikan bakar raksasa dan langsung melahapnya. Who dare steal my rations? Entah apa yang terjadi di pulau ini, terdapat beberapa raksasa. Dan yang paling mencengangkannya adalah di mana Usopp dan Nami malah dibawa ke dapur. Bahkan raksasa tersebut sedang mencincang bumbu-bumbu masakan untuk bisa diolah. Disinilah Usopp langsung mengeluarkan keahliannya untuk melakukan obrolan. Sesama ksatria dan prajurit, akhirnya Usopp langsung mengalihkan perhatian. When the dust settled, Lord of Destruction! Setelah lama melakukan obrolan, akhirnya raksasa ini malah memintanya untuk makan bersama. You're not going to eat. I don't eat people. Allow me to introduce myself. I am Brogy. I'm Nami. Pleased to meet you. Kemudian di sisi yang lain pesisir pantai, tanpa diduga ternyata Miss Valentine dengan Mr. Five sudah ada di tempat ini. Namun sayang sekali pembunuh yang lain sudah datang karena misi mereka berdua gagal. Shit. My. Ketika di tengah-tengah hutan, tiba-tiba saja mereka berdua telah menemukan rekannya yang sudah lebih tinggi yang bernama Mr. Tree dari Bulkworks. Satu organisasi ini langsung memberikan sebuah informasi kepada Valentine dan Mr. Five bahwa dia akan dibunuh. Namun dengan satu syarat, kalau misalkan mau selamat harus membantunya. Recommend Mr. Zero not kill you. Sedangkan sisi yang lain, Luffy malah bertemu dengan raksasa yang lain, memberikan sebuah makanan dengan hidangan yang cukup sangat enak sekali. Mereka sedang melakukan obrolan dan berkawan. Tanpa diduga, ternyata raksasa-raksasa ini adalah para bajak laut. I am Dory, Bath's strongest warrior. Sisi yang lain, Usopp bersama Nami, di mana raksasa ini langsung menjelaskan kepada mereka bahwa di pulau ini bukan hanya ada satu raksasa, tetapi ada dua raksasa dari prajurit Elbaf yang sekarang sudah hampir 100 tahun melakukan pertempuran untuk mendapatkan kehormatan. What was that? I know! Are we in danger? Of this island, with whom I share a lot. Sebuah getaran gunung berapi itu adalah alarm bagi mereka berdua untuk bertemu kembali. Karena setelah gunung berapi itu bergetar, mereka akan bertemu di suatu tempat untuk melakukan pertempuran sampai mati. Entah apa yang menjadi alasannya, yang jelas ini sudah menjadi budaya. Come on! Akan tetapi ketika Usopp malah pergi ingin melihat pertarungan raksasa, Nami mendengar ada suara gasak gerusuk. Sayangnya Nami telah terkena sebuah tanda yang sama dengan Zoro. Singkat cerita, Nami dan Usopp sudah berada di suatu tempat untuk bisa melihat sebuah pertandingan. Namun Nami sekarang masih melasa linglung. Luffy pun sudah ada di tempat ini, maka pertempuran pun akan dimulai. Is it in there? Let's party.
Sangat disayangkan sekali para raksasa ini tidak mengetahui ada sesuatu yang telah dimasukkan ke dalam minuman mereka. Ulah dari Miss Valentine dan Mr. Five. Dengan sebuah semangat yang sangat membara, disinilah pertarungan pun dimulai. Sebuah pertarungan yang sudah 100 tahun lamanya. Mereka berdua terus saja bertempur untuk bisa mendapatkan kehormatan. Luffy dan Usopp masih saja menyoraki mereka berdua. Dan ketika tengah-tengah pertempuran, sesuatu telah terjadi. Salah satu dari mereka telah tumbang. Boom. Works. Ruger guy! Wait, Luffy, wait! Stop! This fight is over. Sangat disayangkan sekali ketika situasi kacau. Nami yang sekarang sudah tak sadarkan diri dibawa oleh Miss Valentine. Usopp langsung terpental karena terdapat sebuah ledakan. Dia pun terus saja terengkeh-engkeh untuk bisa memberitahu salah satu raksasa dari mereka bahwa temannya telah diracuni. Ini adalah pertarungan yang tidak adil. Mendengar hal seperti itu, di mana mereka pun benar-benar sangat sedih hati. Tetapi Usopp telah fokus untuk bisa mencari Nami karena dia telah dibawa oleh Valentine dan pergi. But I can still save Nami. Singkat waktu di tengah-tengah pengejaran, tiba-tiba saja Luffy malah menemukan seorang bocil yang sedang camping dan tersesat. Tanpa diduga, ternyata bocil inilah yang telah memberikan sebuah tanda anggota Barakuo. Tag. What happened this Wednesday? Kemudian sisi yang lain, salah satu raksasa yang telah masuk ke dalam sebuah gua untuk bisa mengenang teman sejatinya. Ketika dia akan memberikan sebuah penghormatan, tiba-tiba saja Mr. Tree telah datang. I will find the people who did this to you. Anguish. Dengan raksasa segede gaban, kekuatan Mr. Tree pun tidak bisa ditandingi. Dia mengalahkannya dengan sangat mudah sekali dan dijadikan sebagai koleksi. Will be my next work of art. Situasi pun semakin genting ketika Vivi melihat Nami dan Zoro sudah tak sadarkan diri dan dia dalam bahaya. Shit happens. What is wrong with you two? What? Pada awal season 2 episode 5 dan 6, di mana Nami dan Zoro telah ditandai oleh Golden Week. Untung saja Putri Vivi telah sadar dan menghapus tanda dari Nami, sehingga dia pun langsung tersadar. Entah apa yang telah terjadi, mereka berada di sebuah rumah yang telah dibuat dari lilin dengan kekuatan Mr. Tree. Namun sayangnya Zoro yang telah ditandai, dia pun terus saja ngelamun dan ngelantur, tidak bisa melakukan apapun. Vivi mengatakan bahwa situasi kita sekarang dalam bahaya dan akan dijadikan anggota mereka. Whatever he's planning, you're gonna wish you were dead. What do you think of my latest piece? Kemudian sisi yang lain, Mr. Tree yang telah membuat sebuah panggung pentas untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan bersama partnernya bernama Miss Golden Week. Dialah seorang pelukis yang bisa mempengaruhi seluruh rasa yang ada di dalam diri manusia, di mana Golden Week mengatakan kepada Mr. Tree bahwa si kapten adalah mainannya dan tidak boleh diganggu gugat untuk bisa dijadikan budak. Spoil our party. Luffy! We got a problem. This broke Wix. Usopp yang telah mendengar percakapan mereka, di mana dia pun langsung datang kepada Luffy yang sekarang sudah ngelamun. Bahkan air matanya yang sudah bercucuran, ternyata Luffy yang sudah ditandai.
dengan rasa kesedihan. Walaupun Usopp terus saja memberikan informasi kepada Luffy bahwa teman-temannya dalam bahaya, Luffy tidak bisa berbuat apapun. Tiba-tiba saja Golden Week datang. I'll be back. Usopp yang sekarang sedang panik, dia pun memikirkan untuk bersembunyi, lalu mereka semua teman-temannya akan mati, atau dia akan menyerang, Usopp akan mati. Namun Usopp masih mempunyai sebuah cara. Ada seseorang yang masih belum ditemukan, yaitu Sanji. Sanji! Luffy! Warthead. Well, that's something you don't see every day. Untung saja Sanji yang telah menemukan rumah lilin, di mana Vivi, Nami, dan Zoro ada di dalamnya. Namun sayang sekali mereka ternyata sudah dipindahkan. This is worse than death. I trust the three of you are uncomfortable. Mr. Tree yang telah memindahkan mereka bertiga dalam sebuah panggung pentas seni untuk jadikan karya sejati. Namun dengan kekuatan Mr. Tree, bahwa lilin tersebut sekeras baja, sehingga dengan secara otomatis mereka semua tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Maka ritual pun dimulai. Serbuk lilin yang ada di atas sana pun langsung bertaburan dalam tubuh mereka bertiga. Tetapi Nami melihat bahwa pedang Zoro masih saja tertancap. Ini bisa membuat sebuah keputusan bahwa Nami langsung mempengaruhi Mr. Tree untuk bisa menghapus lukisan yang ada di kaki Zoro, supaya Zoro bisa merasakan penderitaan tentang ini. Setelah dipikir-pikir, ternyata itu masuk akal. I wouldn't dream of immortalizing. My wax is hard as... Kemudian sisi yang lain di pesisir pantai, Golden Week bersama Luffy. Mereka berdua sedang bertamasya di pinggir pantai. Namun Golden Week, dia mulai merasa bosan karena Luffy tidak merespon. Hingga pada akhirnya Luffy pun langsung diganti lukisannya dengan warna yang lain untuk bisa berantusias. Disinilah Luffy pun mulai merasa hal berbeda. How do you like the tea? Sisi yang lain kembali kepada Sanji yang berada di rumah lilin milik Mr. Tree. Dia pun mulai saja melihat-lihat apa yang telah terjadi. Ternyata tempat ini adalah tempat miliknya Backwards untuk bisa melihat semua harga buronan, termasuk juga kru topi Jeremy. Tiba-tiba saya Denden Mushi telah berdiri. Mr. Zero. Sungguh tanpa diduga, di mana kepala sindikat Backwards yang mereka disebut adalah Mr. Zero. Ia tidak mengetahui bahwa yang mengangkat telepon adalah Sanji. Dalam perbincangannya, di mana Mr. Zero menginginkan kru topi Jeremy dan Putri Vivi telah mati. Namun tiba-tiba saja anggota Backwards yang lain telah datang. Kemudian Usopp yang masih saja panik dan berlari, dia pun telah melihat bahwa Gori telah bangkit kembali, yang telah ditusuk oleh temannya ketika pertempuran di episode sebelumnya. Dia pun langsung meminta tolong kepada Gori sebagai raksasa sejati. Namun Gori yang telah kesakitan memberikan sebuah motivasi kepada Usopp bahwa dia harus berjuang untuk bisa menyelamatkan teman-temannya atau mereka mati. Honorable death. Oh, they wanna crack up? Your pets are dead. Me? Who am I really speaking to? It's the prince.
Hello, gorgeous. Kemudian kita melihat bahwa Zoro, Nami, dan Putri Vivi mereka sudah hampir tertutup oleh lilin dan hampir saja mereka sudah menjadi koleksi dari Mr. Tree. Namun Zoro mengatakan kepada teman-temannya, janganlah khawatir karena kapten kita Monkey D. Luffy akan segera datang untuk menyelamatkan mereka. Don't worry, Luffy will come. I can guarantee he's fighting it. Makes me furious! Namun sayang sekali Luffy yang masih di bawah pengaruh dari Golden Week. Dia pun terus saja berusaha untuk bisa melawan. Tetapi kekuatan Golden Week terlalu kuat. Luffy yang tidak bisa menandingi kekuatan yang ada di dalam diri. Dia pun langsung terpengaruh untuk bisa nyebur ke dalam lautan dan mati secara perlahan. Langkah demi langkah Luffy pun langsung menurut kepada Golden Week. Untung saja Usopp datang. Luffy! I'm coming for you, buddy! Waktu yang semakin menipis, di mana Zoro, Nami, dan Putri Vivi mereka sudah hampir tertutup sampai 98% mereka akan mati. Untung saja Luffy dan Usopp langsung berlari untuk menyelamatkan mereka. We're the heroes. You're too late. But that's more time than you have. You will pay. Wait! They're gonna die! Tindakan konyol dan gegabah Luffy malah mengejar Mr. Tree. Padahal teman-temannya sekarang dalam bahaya. Akhirnya Usopp langsung mengumpulkan kekuatan dan tenaga pikiran yang sekarang ingin berbohong kepada mereka semua. Di mana Usopp menginginkan duel yang sangat adil seperti para raksasa. Namun ternyata ini adalah hanya sebagai pengalihan. Like this! Shut up, do you? 50 kilo. 100 kilo. Down. Thanks for saving us. Sisi yang lain, Luffy malah masuk ke dalam tengah hutan untuk bisa mengejar Mr. Tree yang entah di mana. You're a bruiser. You rush in blindly. Tabasco Storm! Singkat cerita, Luffy yang telah masuk ke rumah raksasa melihat bahwa Gori yang sudah menjadi lilin. Disinilah Luffy langsung mengamuk. Sayang sekali Luffy yang sekarang terjebak. Dia pun akan dibunuh oleh Mr. Tree. Untung saja dapat mengelak. Disinilah kemarahan Luffy pun semakin memuncak. Singkat cerita, setelah mengalahkan Mr. Tree, akhirnya Luffy pun langsung kembali kepada teman-temannya. Mereka semua pun berterima kasih kepada Usopp, di mana Sanji yang baru saja tiba mengatakan kepada mereka,
dia telah menemukan low post menuju Alabasta. Let's get the hell out of here. Singkat cerita, setelah mereka melihat dua raksasa, Gori dan Dori, mereka telah bersahabatan kembali, meminta kepada Luffy bersama yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan dan jangan menoleh ke belakang karena mereka akan melindunginya. The legend of brave warrior Usopp sails straight ahead, no matter what happens. Setelah berpamitan, Luffy bersama kawan-kawannya pun langsung melambaikan tangan sebagai tanda persahabatan dan akan berjumpa lagi. Kemudian Putri Pipi berterima kasih kepada Luffy dan kawan-kawannya karena dia telah mengantarkan sejauh ini. Bahkan situasi pun semakin dalam bahaya. Tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja monster laut telah menghalanginya. It's a giant goldfish! What the hell? Singkat cerita, ketika malam telah tiba, mereka semua pun langsung bersorak dan bergembira, mengucapkan terima kasih kepada Usopp. Usopp. Sebuah malam yang sangat berbahagia, mereka pun langsung bercengkrama, makan, minum dengan secara sepuasnya. Vivi yang melihat kebersamaan dan kekompakan mereka membuat dirinya sangatlah iri sekali. Tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba saja Nami meminta izin untuk tidur duluan. I'm actually feeling a little tired, so I'm gonna turn in early. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan sebuah tempat. Nico Robin sebagai wakil dari Bulkworks bertemu dengan seorang Raja Wapol dari Kerajaan Drum. Ternyata raja ini telah bekerja sama dengan Bulkworks untuk bisa membuat sebuah tindakan kriminal, di mana Wapol yang telah memberikan sebuah keuangan dan sebuah senjata, dia pun langsung menagih janji. I want what I'm owed. Well, rest assured. Nico Robin, wakil dari Mr. Zero, mengatakan kepada Wapol dia sudah membuat sebuah hadiah untuk dirinya, dan ini adalah sebuah buah iblis yang sangat langka sekali untuk diberikan kepada Wapol. What power does this one hold? Take him back and find out. Bon appetit. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, kembali lagi kepada Nami yang sekarang baru saja siuman. Nami yang sekarang masih kelengar, dia pun langsung melihat bahwa Sanji telah merawatnya, dan ternyata Nami sudah pingsan 4 hari. Nami, that was 4 days ago. What? I think there's something had a little garden. Kemudian Sanji yang telah membiarkan Nami untuk beristirahat, seluruh kru Topi Jerami pun langsung berkumpul di dek kapal untuk bisa membahas tentang Nami, karena perjalanan menuju Alabasta dipastikan hampir 1 minggu lagi. Sanji langsung melaporkan kepada Luffy bahwa kondisi Nami sekarang sedang kritis, membutuhkan dokter. Untungnya Vivi langsung merelakan untuk singgah di pulau. Which is why we're gonna stop at the first island we find and get Nami help. That is the fastest way. Kemudian sisi yang lain kita diperlihatkan kapten dari angkatan laut yang bernama Smoker membawa tangan kanan yang bernama Tashigi. Mereka berdua berada di sebuah pusat informasi angkatan laut. Namun tiba-tiba saja Tashigi telah menendang salah satu korban. Diduga ini adalah ulah Zoro dari kru Topi Jerami. Find the commander's office. Call it in. We found an island! Drum Kingdom. Singkat cerita, kembali lagi kepada kru Topi Jerami. Vivi yang telah melihat sebuah pulau, ternyata itu adalah Pulau Drum. Sayang sekali di mana kerajaan Drum dan Alabasta telah bertikai beberapa tahun yang lalu. It means someone on the island hates Vivi's guts. Their king, Wapol. Sebelum kita lanjut, saya akan membawa teman-teman semuanya 10 tahun yang lalu,
sebuah rapat kerajaan di seluruh dunia. Terlihat Putri Vivi yang masih kecil, dia nongol untuk bisa mengintip apa yang dikatakan oleh seluruh para raja. Dari mulai seluruh Raja Timur sampai Raja Barat, mereka semua berkumpul di tempat ini untuk membahas tentang sesuatu yang sangat penting sekali. Ini adalah hal yang paling langka, yaitu tentang pahlawan revolusi. Karena mereka menentang pemerintah dunia, termasuk juga mengancam para kerajaan. Disinilah mereka semua harus bertindak, di mana Wapol masih ada di tempat ini mengikuti semua tentang rapat yang sangat mengerikan. Tetapi Wapol yang mempunyai sebuah pemikiran yang lain, bahwa Wapol dengan arogannya dia akan membantai siapapun yang telah menghalanginya. Tiba-tiba saja Raja Alabasta yang bernama Cobra telah berdiri, dan itu adalah ayahnya Vivi. Dia yang tidak setuju tentang apa yang dikatakan oleh Wapol, karena selayaknya sebagai raja untuk bisa melindungi rakyatnya sendiri. Well, I couldn't stand my father. Now, I am king. I am the kingdom! Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan kembali Smoker yang masih berada di pusat informasi. Ternyata tempat ini sudah dibantai oleh seseorang tanpa diduga anggota Barakworks. Here comes the heat. What the hell are you? It's thirsty. Singkat cerita, Luffy bersama kru topi jerami pun telah sampai di sebuah gerbang kerajaan Drum. Dia pun mengatakan untuk bisa meminta tolong. Akan tetapi mereka pun tidak akan pernah bisa untuk bisa menerima bajak laut dan melakukan perlawanan. Putri Vivi yang telah tertembak, Luffy akan mengamuk. Namun dia mengatakan kita harus memohon. We are very sorry. Our friend is gravely ill. I'm sorry. Help our friend! All of you, come with me. Untung saja Luffy mengerti kata-kata dari Putri Vivi untuk bisa memohon kepada semua orang di tempat ini. Karena yang jelas mereka membutuhkan dokter yang harus menangani Nami. Seorang kepala keamanan, dia yang bernama Dalton, menerima bajak laut dengan susah hati. Walau seperti itu, Dalton mempunyai sisi kebaikan. Kemudian Dalton mengatakan kepada Luffy bahwa Drum telah hancur. Raja Wapol telah pergi membawa seluruh dokter, kecuali satu dokter yang ada di ujung tebing. Wapol took all the doctors with him except one. Her name is Correa. She's taken over Drum Castle at the top of the mountain. Singkat waktu kembali lagi kepada Tashigi bersama Smoker. Dan yang masih menyusuri pusat angkatan laut tentang informasi, semuanya telah dibantai. Tiba-tiba saja, di mana Tashigi langsung menyerang, tanpa ampun menyerang kembali. Doesn't belong in the hands of an assassin. You will never touch that sword again. Di waktu yang sama, Luffy yang sekarang masih melamun untuk bisa menyelamatkan Nami. Karena tidak mungkin mereka harus bisa menunggu besok pagi. Dengan keputusan, Luffy akan memanjat tebing tersebut. Then we go straight up. Nami, we're gonna have to climb it to get to her. I'm counting on you, Captain. Fine, I'm coming too. Kemudian Luffy langsung mengatur strategi bahwa Sanji ikut bersama Luffy untuk bisa membawa Nami ke tengah-tengah tebing supaya bisa mendapatkan dokter. Sedangkan Zoro tinggal di tempat ini. Setelah persiapan, akhirnya mereka bertiga pun langsung berangkat. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Zoro pun mulai bosan. Dia pun tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa luntang-lantung. Zoro, do something else. Do something, because this is not helping. I'm gonna join Dalton on watch. Now, Princess Vivi, the ship. As far as you know. Kemudian kembali lagi kepada 10 tahun yang lalu, di mana Putri Vivi bersama Igaram.
Mereka berdua sedang melakukan perbincangan tentang Putri Vivi. Akan tetapi tiba-tiba saja Wapol yang sedang melintas dengan amarah malah menampar Vivi. Out of my way, child! Your Highness! You would dare strike the Princess of Alabasta! Oh no! How unfortunate you are to be the daughter! Memang sangat biadab, bukannya meminta maaf, malah mengejek Putri Vivi. Dan tidak peduli, mereka pun langsung pergi. Di sana ada Dalton meminta maaf kepada Aigaram. Kemudian Vivi yang menangis jadi-jadinya karena dia benar-benar tidak bisa menjadi penerus ayahnya. Lemah dan tidak berdaya. Tetapi Aigaram terus saja menguatkan Putri Vivi. You're awful quiet over there. Look, I'm nervous too. Kembali kepada masa sekarang, setelah sekian lama Luffy, Sanji, dan Nami berada di ujung tanduk tebing. Mereka semua dengan badai salju yang sangat ekstrim untuk bisa menyelamatkan Nami. Sayangnya, Luffy telah tergelincir. Singkat cerita, di mana Nami telah mendapatkan sebuah perawatan dari tempat yang sangat misterius. Nami yang baru saja sadar bahwa dia sekarang sedang dirawat. Melihat ada boneka rusa yang sedang berjalan, membuat Nami pun langsung bertanya, siapakah dia? Hello? Hiding? You're peeking the wrong way. Shut up! Seperti layaknya boneka rusa yang imut, dialah yang bernama Tony Chopper, seorang dokter yang telah merawat Nami. Tanpa diduga, Chopper telah mempunyai seorang guru, dialah yang paling berbakat, bernama Dr. Kureha atau disebut dengan Dr. Rin. Mengatakan kepada Nami, dia telah dirawat beberapa hari yang lalu karena telah terpingsan. Dan jangan macam-macam, Nami harus sembuh total. No, really, I'm feeling much better. Fully recovered. Or dead. Memang sangat kejam, tetapi ini untuk kebaikan Nami. Di mana Kureha mengatakan kepada Nami bahwa dia telah digigit serangga purba yang sudah lama punah. Namun dia telah disembuhkan dan mendapatkan sebuah obat antibiotik khusus. Dengan begitu, Nami langsung bertanya, di manakah Luffy berada? And Luffy? Yes! And this old witch tried to cook me in a soup and eat me! I think. Nami, you're okay! Melihat teman-temannya sehat walafiat, Luffy pun sangatlah senang sekali. Karena sekarang dia berada di tempat yang tepat untuk bisa menangani Nami. Dengan perjalanan yang sangat panjang, pastinya mereka semua merasa lapar. Akhirnya Sanji bersedia untuk memasak. Melihat ada sesuatu, Luffy pun langsung tercengang terhadap Chopper. What are you? What is that? It was a reindeer. Kemudian mereka pun langsung berkumpul melihat Nami yang sekarang sudah baikan. Dan mereka semua langsung bertanya-tanya, siapakah Chopper sebenarnya? Disinilah Dr. Kureha langsung bercerita. Boy, huge wound in his heart. No family, no friends. Sebelum kita lanjut, kita akan mengingat beberapa tahun yang lalu tentang masa lalu Chopper bersama dengan seorang dokter gadungan bernama Dr. Hiriluk. Dia adalah dokter terkenal yang ada di Pulau Drum ini. Ternyata sudah bersahabat lama dengan Dr. Kureha. Namun mereka bertolak belakang, di mana Hiriluk yang ingin memperjuangkan negeri ini untuk bisa diselamatkan. Tetapi Kureha acuh karena dia tidak simpatisan. But I'm working on a cure. Doesn't matter what you cook up. See you around, old quack. Yeah. Situasi yang sangat genting di negeri ini, seluruh dokter sedang diburu, di mana Hiriluk dan Kureha pun telah kabur. Namun Hiriluk melihat ada sebuah jejak kaki. Ternyata itu adalah rusa. Thank you.
Hiriluk terus saja memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan, karena sesungguhnya hidup ini harus mempunyai sebuah tujuan, tekad yang sangat kuat untuk bisa menggapai sebuah tujuan. Layaknya sebagai perompak ataupun bajak laut, ini adalah sebuah simbol dalam keyakinan. A symbol. Singkat waktu, selang beberapa lama kemudian, Dr. Kureha pun langsung datang kepada Hiriluk. Tanpa diduga, Hiriluk mengidap sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi dia yakin dengan sebuah jamur ajaib di suatu tempat, dia pasti sembuh. Karena dia mempunyai sesuatu hal yang harus dikerjakan untuk bisa menyelamatkan negeri ini. Perbincangannya telah diketahui oleh Chopper yang sedang mengintip di semak-semak. Dengan begitu, Chopper pun langsung pergi untuk mendapatkan jamur tersebut. Namun, sebelum Kureha pergi, di mana Hiriluk langsung mengatakan kepada Kureha untuk mendapatkan sebuah permintaan terakhirnya sebelum dia mati, yaitu untuk bisa menjaga anaknya bernama Chopper, karena dia adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Tetapi Kureha dengan mentah-mentah langsung menolak. Take care of Chopper. After your weird pet, the answer is no. Singkat cerita, Hiriluk langsung bekerja keras karena dia tahu bahwa umurnya tidak akan lama lagi untuk bisa mewujudkan negeri yang aman, damai, sentosa, membuat sebuah ramuan ataupun obat untuk bisa mengubah negeri ini. Setelah seratusan kali eksperimen, akhirnya Hiriluk pun berhasil membuat sebuah ramuan yang dia inginkan. Dengan reaksi yang berbeda, sekarang Hiriluk telah mencapai apa yang diinginkan oleh dirinya. Dengan kebahagiaan yang sangat tepat, disinilah Chopper datang. I got it. Chopper, what? Found the mushroom. Sebuah jamur ajaib yang telah dibawa dari lembah kematian. Chopper langsung membuatnya untuk dimakan oleh Hiriluk, karena tahu Hiriluk mengidap sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Setelah memakan jamur tersebut, Hiriluk langsung merasa bugar. Namun entah apa yang dilakukannya, dia mempersiapkan beberapa alat medis dan beberapa bom. Katanya ingin menyelamatkan warga yang sekarang sedang sekarat. You're going to make a fine doctor one day, Chopper. Singkat cerita, setelah Hiriluk pergi, tiba-tiba saja Kureha langsung datang mengatakan kepada Chopper di manakah Hiriluk. Namun dia langsung memberitahu bahwa Chopper telah memberikan sebuah jamur sehingga Hiriluk langsung sehat. Namun ternyata jamur tersebut adalah jamur beracun. Chopper yang polos, dia pun hanya bisa tercengung dan menangis jadi-jadinya. You idiot! Singkat waktu, Hiriluk tiba di sebuah kastil kerajaan Drum, di mana dia pun langsung menerobos dengan secara paksa untuk bisa menegakkan keadilan. Tanpa diduga, Drum sekarang dipimpin oleh Raja Wapol yang sudah kita kenal sama-sama di episode sebelumnya. Disinilah Hiriluk langsung mengatakan bahwa rakyat sekarang akan bahagia dengan kematiannya Wapol. Tanpa basa-basi, Hiriluk langsung membunuhnya. I may disappear. I've had. Thank you, Chopper. Sungguh disayangkan sekali, bom tersebut malah meledak di tangan Hiriluk, di mana Wapol langsung mengatakan kepada Dalton untuk bisa mencari anaknya Hiriluk. Tiba disinilah Chopper yang melihat Hiriluk sekarang sudah mati dan langsung berubah wujud. Don't sacrifice yourself needlessly for this gift. Father would want that. Setelah Chopper diperintahkan untuk pergi, di mana Dalton langsung menghadap kepada Wapol karena dia sudah tidak layak menjadi seorang raja, di mana ayahnya yang sudah mati adalah raja yang adil, tetapi anaknya malah menjadi raja biadab. Take this traitor in. Interesting. Singkat cerita, Chopper yang sudah sampai dengan hati yang sangat sedih sekali bahwa Hiriluk sekarang sudah mati. Sekarang dia langsung menekadkan meminta kepada Kureha untuk belajar ahli medis. I will become a doctor. Please teach me everything you know.
Call me Dr. Reem. Singkat cerita kembali kepada masa sekarang, di mana Korea sudah menjelaskan siapakah sebenarnya Tony Chopper, membuat Luffy hatinya pun menjadi terenyuh. Namun di pusat kota, kita melihat bahwa Usopp yang sekarang langsung bertemu dengan Zoro yang sedang melakukan patroli. Namun tiba-tiba saja tengah-tengah perbincangan, di mana Dalton telah melihat sebuah pergerakan di dermaga. Ternyata ada sebuah kapal yang berlabuh. Kembali lagi kepada Luffy, ia pun langsung mencari Tony Chopper. Melihat ada sebuah peti harta karun terisi sebuah bendera bajak laut. Ia langsung mengatakan, sesungguhnya ini adalah bendera tentang keyakinan tidak boleh dilipat dan sekarang harus dikibarkan. Let's put it where it belongs. Oh shit! Kemudian sisi yang lain, Dalton yang akan mengecek keadaan, tiba-tiba saja seseorang telah menyerang. Sungguh tanpa diduga, Raja Biadab pun telah kembali. Ketika Dalton mengusirnya, ternyata dia sudah kembali dengan kekuatan yang sangat aneh karena telah memakan buah iblis. You ate a devil fruit. You're a monster. Show you a monster. There he is. Sisi yang lain, kita akan diperlihatkan bahwa Putri Vivi yang sedang jalan-jalan dan akan menyerang. Dia hanya memberikan sebuah pesan, entah apa yang diinginkan oleh Nico Robin. Dia telah memberitahu bahwa Wapol telah datang, maka kru topi jerami harus bersiap. And now he's on his way to reclaim his throne. And I'm here to tell you. Zoro? Singkat cerita, Putri Vivi langsung menjelaskan kepada Usopp dan Zoro bahwa Wapol telah datang dengan kekuatan aneh karena dia telah memakan buah iblis. Vivi harus bisa menjemput Luffy di atas tebing dengan alatnya Usopp. Maka Vivi langsung bersiap untuk menaiki tebing. Hey, you guys! Vivi's here! Singkat cerita, Vivi yang sudah sampai di kastil, dia pun langsung menjelaskan bahwa Wapol telah datang untuk kembali mengambil kerajaannya. Namun disinilah mereka harus segera bersiap. Koreha tanpa basa-basi langsung pergi. Untungnya Chopper, dia akan membantu. We have to stay and help them. Because that's what a doctor does. Chopper mengatakan bahwa dia akan mengganti infusannya Nami sebelum mereka berangkat. Karena sesungguhnya kita harus segera untuk beranjak. Tempat ini sudah menjadi bahaya. Sisi yang lain, Zoro bersama Usopp langsung melakukan evakuasi terhadap seluruh para warga. Karena sekarang situasinya sedang genting sekali dan harus bisa menyelamatkan diri. Sisi yang lain, Dokter Koreha yang akan pergi, dia pun akan menyelamatkan diri bersama yang lainnya. Tiba-tiba saja ada seseorang yang gerasa berusuk. Tanpa diduga itu adalah Dalton yang sekarang sudah berlumuran darah, terluka dengan sangat parah sekali. Koreha langsung membantunya untuk menyembuhkan. You overdid it. Singkat cerita, Luffy bersama kawan-kawannya pun akan bersiap-siap pergi dan akan membantu seluruh warga kota. Namun tiba-tiba saja Wapol datang melalui jalan rahasia. King Wapol. Kelakuan kocaknya si Luffy, dia pun bukan hanya takut, tapi malah peregangan. Yang katanya hari ini kita akan bertarung dengan... Tengah-tengah kerusuhan, Sanji yang keras kepala ingin membawa Nami. Tetapi Chopper yang sebagai dokter, dia pun langsung marah dan memperlihatkan wujud aslinya. Tengah-tengah konflik, tiba-tiba saja anak buahnya Wapol datang.
He's able to get close! Sisi yang lain kembali ke kastil, di mana Luffy bersama kawan-kawannya pun telah menghajar anak buahnya Wapol. Bahkan Wapol pun langsung marah besar karena telah terpental. Melihat teman-temannya pun merasa gembira, Wapol pastinya tidak senang. Dan dia pun langsung memperolok-oloknya. Ada sebuah bendera bajak laut dan dibakar. He's even dumber than I thought. Big mouth. Selang beberapa lama kemudian setelah pertarungan, Kureha, Usopp, dan Zoro langsung datang ke kastil untuk menjemput teman-temannya. Mereka semua sangatlah senang sekali. Namun pastinya Usopp tidak mengetahui siapakah Chopper. Who's Chopper? Thank you. This kingdom can be born again. Consider your bill paid in full. Come on out, reindeer! Seekor rusa kutub yang tidak mempunyai teman. Dia hidupnya sebatang kara, hanya membantu Dokter Kureha sepanjang hidupnya. Disinilah Luffy bersama kawan-kawannya pun langsung mereka. Kemudian Dokter Kureha yang telah melihat labnya telah hancur karena pertarungan tadi, minta kepada Chopper untuk melihat dan membawa beberapa bahan-bahan obat-obatan. Tetapi Chopper menolak karena dia meminta izin kepada Kureha untuk pergi bersama Luffy dan kawan-kawannya. Ini adalah hal yang paling diinginkan oleh Chopper, mempunyai seorang teman berpetualang dan tidak akan bisa untuk menghalanginya. You can't stop me! Setelah sekian beberapa lama, di mana Luffy bersama kru topi jerami untuk bisa menunggu Chopper, tiba-tiba saja Chopper membawa kereta kencana untuk bisa berseluncur langsung ke dermaga. Disinilah mereka semua pun langsung pergi untuk melanjutkan perjalanan. Welcome aboard, Doctor. Oh, come on! It's time to head off! Ketika layar kapal sudah dikibarkan, di mana kapal pun telah bergerak menuju lautan lepas, Chopper benar-benar merasa sedih karena sudah meninggalkan pulau. Sedangkan Dokter Kureha yang telah mempersiapkan meriam di atas kastil, dia pun akan memperlihatkan sesuatu, di mana ramuan yang telah dibuat oleh Dokter Hiruluk langsung dikibarkan. You foolish boy. Sebuah harapan yang bisa membangun negeri. Kemudian Kureha pun baru sadar ternyata Luffy mirip dengan Gold D. Roger. Monkey D. Luffy. Perhaps he will be the one to find the One Piece. Gold D. Roger. The will of D lives on. Tony Chopper! Singkat cerita, dalam perjalanan yang sangat panjang di mana Chopper telah diterima dengan baik, mereka semua langsung berbahagia. Kemudian Putri Vivi yang mulai khawatir tentang kerajaannya di Alabasta, maka Luffy pun langsung meyakinkan bahwa dia akan ke Alabasta membantu Vivi dan menghancurkan Baroque Works. Not until after we help you defeat those Baroque Works guys and save your kingdom. Dummy. Kemudian Vivi berterima kasih kepada Luffy bersama para teman-temannya. Ini adalah teman-teman yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Quirks, Straw Hats, and he's party to Alabasta. Namun di sisi yang lain, di mana pemimpin dari organisasi sindikat Baroque Works ialah yang bernama Mr. Crocodile atau disebut dengan Mr. Zero, yang sekarang sudah mengetahui bahwa Luffy adalah sebagai pengacau. Mereka semua akan memusatkan untuk serangan habis-habisan kepada Luffy, dipimpin oleh Nico Robin. To obtaining the One Piece. Ya, sayang sekali season 2 telah selesai. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia dari mulai season 1 sampai season 2 akhir pada tahun 2026? One Piece live action
memang the best sekali. Ini adalah sebuah pertarungan petualangan Luffy bersama kru topi jerami. Yang jelas kita semua pun langsung menantikan untuk bisa kedatangannya di season 3. Dan kita akan tunggu di tahun 2027 atau paling lambat awal pada tahun 2028. Semua orang di dunia pastinya menantikan pada season ini, karena Alabasta adalah raja yang sekarang hampir sekarat. Luffy bersama Putri Vivi akan menuju ke Alabasta untuk bisa menyelamatkan kerajaan tersebut. Apakah Luffy bersama kawan-kawannya akan selamat sampai ke Alabasta? Sedangkan kita mengetahui di akhir season bahwa Crocodile bersama Nico Robin sudah mempersiapkan pasukan untuk bisa menghajar habis-habisan Luffy bersama kru topi jerami. Sebuah konflik yang sekarang sudah memuncak di Alabasta untuk bisa mendapatkan sebuah senjata pemusnah massal atau disebut dengan Pluton, di mana Baroque bersama para konco-konconya sekarang sudah mempersiapkan untuk bisa menentang pemerintah dunia, di mana ini akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat epik sekali. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan dengan cara klik subscribe hanya di channel Kadia GC. Sampai ketemu lagi di One Piece Season 3. Disinilah kita akan bahas sampai tuntas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.